Halo guys, selamat datang di Nice Movie. Aku doakan kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita film The Gangster, The Cop, and The Devil tahun 2019. Sebuah film yang menceritakan aksi balas dendam seorang bos gangster yang paling ditakuti. Demi melancarkan aksinya, ia menghalalkan segala cara, bahkan membantai rekan bisnisnya sendiri. Sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana perkotaan di Korea. Di malam itu, seorang pria tanpa identitas sedang membuntuti mobil di depannya. Hingga di suatu jalan yang sepi, pria tersebut langsung membunuh korbannya dengan sangat brutal. Keesokan harinya, polisi muda bernama Tae-jung mengunjungi bisnis gelap di kota itu. Kedatangannya tak disambut dengan baik hingga terjadi sedikit kekacauan. Meski begitu, Tae-jung membuktikan bahwa polisi yang baik tidak mudah disogok dengan uang berapapun jumlahnya, karena baginya kejahatan tetaplah kejahatan. Pria bernama Dong-soo merupakan bos gangster besar paling ditakuti dan disegani lawan bisnisnya karena pengikutnya yang sangat banyak. Bahkan, ia tak segan-segan menyingkirkan siapa saja yang mengacaukan bisnisnya. Rupanya, tindakan Tae-jung sampai di telinga Dong-soo. Ia lalu menghubungi kepala kepolisian agar anggotanya tidak mengganggu bisnisnya. Karena sebelumnya mereka telah membuat kesepakatan dengan membayar sejumlah uang. Tae-jung kemudian mendatangi lokasi pembunuhan di mana korbannya adalah seorang pria dengan kondisi mengenaskan. Rupanya pria ini merupakan korban pembunuhan di awal film tadi. Rekannya bernama Sojin menduga bahwa ini hanyalah kecelakaan biasa. Namun Tae-jung beranggapan lain setelah melihat bekas tabrakan di bagian belakang mobil. Menurutnya, hal ini bisa jadi korban pembunuhan berencana yang kerap dilakukan oleh pembunuh berantai. Dong-soo menemui rekan bisnisnya yang bernama Song-do, yang juga merupakan bos gangster besar paling disegani. Dalam pertemuan itu, Dong-soo memperingati Song-do agar tidak memperluas wilayah bisnisnya jika ingin hubungan mereka tetap harmonis. Di sini, Song-do malah ngeyel dan menganggap peringatan itu hanya lelucon. Sontak saja, Dong-soo membalasnya dengan mencabut gigi anak buah Song-do yang kemudian dimasukkan dalam gelas sebagai tanda perdamaian. Menurut kepolisian, korban pembunuhan yang bernama Jong-gu adalah kasus perampokan biasa karena korbannya tidak memiliki catatan kriminal apapun. Namun, Tae-jung tetap ngotot kalau ini adalah kasus pembunuhan berantai berdasarkan 3 kasus yang ditangani dengan motif yang sama. Scene beralih kepada Dong-soo. Ketika hendak pulang, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh pria misterius yang kemudian menyerangnya dengan sangat membabi buta. Meski memiliki badan yang cukup besar, Dong-soo mengalami luka yang cukup parah. Begitu juga dengan pelaku yang berhasil melarikan diri. Dong-soo kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Sementara itu, anak buahnya menyerang markas Song-do yang diduga otak di balik rencana pembunuhan terhadap bosnya. Beberapa hari kemudian, Song-do menjenguk Dong-soo di rumah sakit, mengatakan kalau pelakunya bukan dia, sekaligus minta diberikan setengah wilayah kekuasaan sebagai ganti rugi akibat serangan kemarin. Ia juga mengejek kalau kejadian yang menimpa Dong-soo sangat memalukan dan lebih baik bunuh diri saja. Setelah mendapat kabar, Tae-jung menemui Dong-soo untuk kerjasama menangkap pelaku, karena hanya Dong-soo lah satu-satunya korban yang berhasil selamat. Namun Dong-soo menolak tawaran itu karena tak ingin berurusan dengan polisi. Sebelum pergi, Tae-jung mengecek mobil Dong-soo di parkiran dan menemukan bekas tabrakan. Ia semakin yakin kalau pelakunya adalah orang yang sama, tapi setiap ingin melakukan penyelidikan, atasannya selalu menolak.
Shin beralih kepada pembunuh berantai yang tengah melancarkan aksinya, kemudian membuang pisaunya di pinggir jalan. Di saat yang sama, Dongso memerintahkan anak buahnya mencari pelaku sebelum polisi menemukannya. Taejung kembali mengacaukan bisnis Dongso sebagai ancaman agar Dongso mau kerjasama dengannya. Karena yang mereka hadapi bukanlah orang biasa, melainkan pembunuh berantai. Namun, lagi-lagi Dongso menolak. Meski kondisinya sudah membaik, Dongso harus menerima kenyataan pahit. Banyak dari rekan bisnisnya yang putus kontrak dan mengalami kerugian. Sementara itu, anak buahnya hanya berhasil menemukan pisau dan mobil pelaku. Demi mengembalikan reputasinya, Dongso menerima tawaran kerjasama itu, sekaligus membayar semua biaya penyelidikan. Sebelumnya mereka membuat kesepakatan, jika Taejung yang berhasil menangkapnya, maka pelaku akan diadili. Namun, jika Dongso yang berhasil menangkapnya, ia akan balas dendam dan membunuhnya. Sebagai jaminan, Dongso menunjukkan rekaman percakapan mereka. Mengetahui akan dimanfaatkan, Taejung menghancurkan rekaman itu. Tapi percuma saja, karena di ruangan itu terdapat CCTV. 너부터 쳐넣어줄게 이 개새끼야! Singkat cerita, penyelidikan pun dilakukan. Taejung mengajak dua rekannya agar mereka bisa menangkap pelaku secepatnya. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan promosi jabatan dalam kepolisian. Tak lupa, ia mengajak Sojin sebagai ahli forensik, karena tidak mungkin menemukan pelaku jika hanya mengandalkan sketsa saja. Malam itu, Dongso berencana menghabisi nyawa Sangdo menggunakan pisau pelaku. Hal itu dilakukan untuk menjebak pelaku seolah-olah dia yang melakukan pembunuhan. Sebagai polisi yang baik, tentu saja Taejung sangat marah. Berita pembunuhan itu menyebar dengan cepat. Tim investigasi pusat diturunkan untuk membantu kepolisian. Mereka menyimpulkan bahwa pembunuhan itu saling terkait berdasarkan pisau yang ditemukan di TKP. Terdapat DNA korban-korban sebelumnya yang berarti pembunuhnya adalah orang yang sama. Di sisi lain, Dongso turut berduka cita atas rekan bisnisnya. Di lokasi yang sama, pelaku memberikan kertas bertuliskan "Seseorang menggunakan pisauku untuk membunuh Sangdo" sambil melirik ke arah Dongso. Selepas itu, ia melampiaskan amarahnya dengan membunuh. Ketika sedang menyelidiki mobil pelaku, tiba-tiba anak buah Sangdo menyerang markas itu. Perkelahian pun tak dapat dihindari. Semua anak buah Sangdo berhasil dikalahkan, kemudian dikubur di lokasi yang sama. Pagi itu, Taejung sempat bertengkar dengan atasannya karena tidak dilibatkan dalam penyelidikan. Meski begitu, ia tetap menyusun rencana sendiri. Tapi sayangnya rencananya gagal, dan satu-satunya petunjuk adalah mencari botol minuman bekas pelaku. Di lokasi yang berbeda, Dongso naik pitam dan memukuli rekan bisnisnya karena membahas kematian Sangdo, serta anak buahnya yang tiba-tiba menghilang. Setelah sekian lama, akhirnya Sojin berhasil mengidentifikasi sidik jari pelaku yang bernama Kang Heo, sang pembunuh berantai. Taejung langsung mencari informasi di mana ia menemukan foto keluarga Kang Heo yang sama persis dengan sketsa yang pernah dibuat. Dongso kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya mencari Kang Heo apapun yang terjadi. Setiap tempat mereka telusuri, mulai dari pasar, hotel, rumah sewa, apartemen, tempat karaoke, dan area publik lainnya. Walaupun terkenal pelaku kriminal, Dongso masih memiliki kebahagiaan hati. Saat itu ia memberikan payungnya kepada anak sekolah yang sedang menunggu jemputan. Ketika nyantai di sebuah bar, tiba-tiba muncul berita pembunuhan, di mana korbannya adalah anak sekolah yang baru saja ditolong Dongso dan pelakunya sudah pasti Kang Heo.
Setelah menemukan keberadaan Kang Heo, mereka berdua langsung mengejarnya. Di sini, kemarahan Dongso memuncak ketika mendapati pengawal setianya sudah dihabisi. Melalui jejak darah di lantai, Dongso berhasil menangkapnya kemudian dihajar habis-habisan. Ketika akan dihabisi, tiba-tiba Taejung datang menyelamatkannya. Seperti kesepakatan sebelumnya, Taejung akan mengadili Kang Heo agar bisa naik jabatan dalam kepolisian. Dari kejadian tersebut, semua bisnis ilegal sudah diamankan. Karir Dongso mulai hancur dan diburu polisi. Di persidangan, Kang Heo tidak bisa divonis karena tidak adanya saksi dan bukti yang kuat. Namun, tiba-tiba Dongso datang memberikan kesaksian yang mengejutkan semua orang. Ternyata sebelumnya, Taejung berhasil membujuk Dongso agar menyerahkan diri. Itulah satu-satunya cara agar Kang Heo dapat diadili secara hukum. Dongso menjelaskan kalau dalam bisnisnya, mereka tidak akan pernah melupakan musuhnya sampai kapanpun, sambil menunjukkan sketsa wajah Kang Heo yang menikamnya. Pengacaranya keberatan karena bukti yang ditunjukkan tidak ilmiah. Dongso lalu menunjukkan bekas lukanya dan mengatakan kalau ia sempat menikam dada kiri Kang Heo. Setelah diperiksa, ternyata benar. Kang Heo tidak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya. Ia dijatuhi hukuman mati. Begitu juga dengan Dongso. Mereka berdua ditempatkan di penjara yang sama atas permintaan Dongso. Hal itu dilakukan agar ia bisa membalaskan dendamnya. Karena keberhasilannya dalam memecahkan kasus tersebut, Taejung dan teman-temannya diberikan penghargaan sekaligus promosi jabatan yang selama ini diimpikan. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy.